Masih menghafal Undang-Undang Dasar 1945, tapi sering salah saat mengerjakan soal TWK. Tenang, Anda tidak sendirian. Soal CPNS dan sekolah kedinasan sekarang tidak lagi sekedar menguji hafalan, tetapi menguji kemampuan memahami pola soal HOTS. Di video ini, saya akan membedah pola soal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang paling sering muncul pada SKD CPNS dan seleksi kedinasan, lengkap dengan trik menjawab cepat dan mudah dipahami. Oke, bersama saya Sulastri Yasin, mari kita bahas. Nah, teman-teman, seperti yang kita pahami bahwa tujuan pembelajaran dalam TWK Masterclass Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah tentang bagaimana kita memahami kedudukan Undang-Undang Dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban warga negara berdasarkan konstitusi, kemudian memahami kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menganalisis soal HOTS berbasis konstitusi. Nah, yang kedua, teman-teman, kedudukan Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar negara, kemudian konstitusi tertulis Indonesia, sumber hukum tertinggi setelah Pancasila. Nah, materi apa yang paling sering keluar tentang hak dan kewajiban warga negara, tentang pendidikan, pekerjaan, bersamaan di depan hukum, kemudian membela negara, menghormati orang lain. Yang kedua, tentang hak asasi manusia atau HAM, tentang hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh informasi, hak atau bagaimana kemudian hak asasi manusia dalam memperoleh perlindungan hukum. Yang ketiga adalah lembaga negara, DPR, Presiden, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY. Kemudian pembentukan undang-undang, siapa membentuk undang-undang, kemudian siapa yang mengesahkan, siapa yang menguji. Nah, jika Presiden tidak menandatangani. Selanjutnya adalah check and balance, bagaimana kemudian mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Dan yang keenam adalah negara hukum, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Selanjutnya teman-teman, kata kunci yang sering muncul adalah hak, kewajiban, konstitusi, lembaga negara, judicial review, kemudian pelayanan publik, persamaan HAM, pemilu, dan keuangan negara. Jadi teman-teman, jika soal memuat kata-kata di samping, kemungkinan besar sedang menguji Undang-Undang Dasar 1945. Nah teman-teman, bagaimana kemudian trik menjawab soal HOTS? Yang pertama adalah cari kata kunci, misalnya tentang hak dan kewajiban, kemudian konstitusi, undang-undang, mahkamah, konstitusi, kemudian presiden, DPR, BPK, HAM, pemilu, keuangan negara, pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah materi tentang apa? Hak lembaga, HAM, undang-undang, pembatasan hak, atau pemilu. Yang ketiga adalah eliminasi jawaban. Apabila jawabannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Anda sebaiknya mengeliminasi, kemudian memberikan kekuasaan absolut, menghilangkan hak warga, kemudian mengabaikan check and balance. Nah, langkah keempat teman-teman dalam trik menjawab soal. Oke teman-teman, jadi langkah keempat dalam trik menjawab soal itu adalah sesuai, pilih jawaban terbaik yang sesuai konstitusi, melindungi hak warga, kemudian menyeimbangkan hak dan kewajiban, kemudian sesuai fungsi lembaga. Nah, trik cepat mengingat fungsi lembaga negara adalah untuk fungsi DPR, yaitu membentuk undang-undang, kemudian anggaran, fungsi pengawasan, fungsi presiden sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan. Nah, fungsi Mahkamah Agung adalah kasasi dan uji peraturan di bawah undang-undang. Fungsi MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden. Untuk fungsi Mahkamah Konstitusi, teman-teman, kita bisa lihat uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian sengketa kewenangan, sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden. Untuk fungsi Komisi Yudisial yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Kemudian BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, teman-teman, apa perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Ini favorit soal dalam BKN ya, biasanya itu selalu ada. Nah,
Untuk Mahkamah Agung yaitu perihal kasasi, uji peraturan di bawah undang-undang, dan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi ini lebih spesifik teman-teman, hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden atau wapres. Jadi jangan tertukar ya, MA mengadili perkara, MK itu mengadili konstitusi teman-teman. Selanjutnya jebakan soal dan kesalahan peserta. Nah, jebakan soal itu menghafal seluruh pasal padahal yang diuji adalah substansial pasal. Nah, contohnya pasal berapa tentang pendidikan, tetapi kebijakan tersebut mencerminkan prinsip konstitusi apa, seperti itu. Nah, kesalahan peserta adalah menghafal nomor pasal, kemudian tidak memahami fungsi lembaga negara, keliru membedakan MA dan MK, kemudian menganggap HAM itu bersifat mutlak, dan tidak memahami hubungan hak dan kewajiban. Jadi, bagaimana Anda mampu memahami makna, bukan hanya bunyinya, teman-teman. Nah, trik atau rumus cepat dan tips lulus. Bagaimana Anda memahami persamaan perlindungan hukum pendidikan dalam pekerjaan, kemudian HAM itu hak dibatasi dalam pasal 28J untuk menghormati hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian dalam hal undang-undang oleh DPR dan Presiden, MK, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sama halnya yang fungsi, teman-teman. Di sini rumus cepatnya ya. Kemudian tips lulusnya adalah jangan hafal nomor pasal, pahami maknanya, fokus pada fungsi lembaga negara, kemudian bedakan hak konstitusional, HAM, dan kewajiban, pahami hubungan antara lembaga negara, dan check and balance. Jika soal studi kasus, tanyakan prinsip konstitusi apa yang diterapkan. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam SKD CPNS itu ada materi yang diujikan, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Jadi untuk sekolah kedinasan pun saya lihat pada dasar hukumnya itu sama, ada SKD. Nah, yang mutlak adalah SKD itu menguji TWK, TIU, dan TKP, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, apa materi yang diujikan dalam TWK itu? Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara yang sekarang kita bahas yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kelima adalah bahasa negara. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin memahami konsep TWK itu sudah ada pembahasannya pada video sebelumnya. Anda boleh cari untuk nasionalisme, integritas, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia. Hari ini kita akan pahami lebih spesifik mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman, untuk materi TIU itu ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik, dan ada kemampuan figural. Ini materinya sudah saya bahas juga. Teman-teman boleh searching pada YouTube materi-materi tentang TIU. Nah, selanjutnya adalah materi ketiga yaitu TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, materinya adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, kemudian TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini kisi-kisi resmi dari BKN teman-teman, jadi sudah pasti keluar. Oke teman-teman, jadi dalam SKD ada 110 butir soal, yang mana TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Nah, bagaimana kemudian pembobotan nilai untuk materi SKD? Ini kita review kembali ya. Jadi untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar itu bernilai 5, salah atau tidak menjawab itu bernilai 0 teman-teman. Kemudian materi TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Jadi serta tidak menjawab itu 0. Jadi sebaiknya teman-teman itu menjawab soal saja, baik benar dan tidaknya itu, daripada Anda mendapatkan nilai 0, mending Anda mencari salah satu jawaban yang terbaik. Kalaupun misalnya salah, yang setidaknya Anda sudah berusaha. Nah,
Ini tentang passing grade-nya teman-teman. Untuk TWK, nilai untuk lulus ke babak selanjutnya atau SKB adalah 65. Kemudian di TIU 80 dan TKP itu Anda harus memperoleh nilai minimal 166 untuk dinyatakan lulus passing grade. Nah, selanjutnya untuk nilai tertinggi dengan persiapan yang matang itu Anda akan mendapatkan nilai 150, nilai 175 untuk TIU dan 225 untuk TKP. Jadi apabila persiapan Anda sudah matang di sini, maka insya Allah Anda akan mendapatkan nilai yang tertinggi teman-teman dengan total 550. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pemerintah daerah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh penyelenggara pelayanan publik menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Sebagian pihak menolak dengan alasan penyediaan fasilitas tersebut memerlukan biaya tambahan dan hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, argumentasi yang paling tepat untuk mendukung kebijakan pemerintahan adalah A. Negara wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus masing-masing. B. Negara berkewajiban menjamin persamaan hak setiap warga negara termasuk kelompok rentan agar memperoleh pelayanan publik secara adil tanpa diskriminasi. C. Penyediaan fasilitas khusus merupakan bentuk perlakuan istimewa yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. D. Hak memperoleh pelayanan publik hanya diberikan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan administrasi tertentu. E. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh menentukan kelompok masyarakat yang layak memperoleh pelayanan. Oke teman-teman, silahkan latihan soal, jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, mari kita jawab. Nah, jawaban yang tepat adalah B, benar sekali bahwa negara berkewajiban menjamin persamaan hak setiap warga negara termasuk kelompok rentan agar memperoleh pelayanan publik secara adil dan tanpa diskriminasi. Nah, kelompok rentan yang dimaksud ini adalah ini ya teman-teman, penyandang disabilitas salah satunya, termasuk wanita dan anak-anak, lansia juga masuk. Nah, pada pembahasannya, Undang-Undang Dasar menjamin persamaan kedudukan warga negara serta perlindungan terhadap hak setiap orang tanpa diskriminasi. Nah, penyediaan akses bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk kesetaraan substantif, bukan perlakuan istimewa. Oke, pemerintah membatasi sementara penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar karena adanya ancaman penyebaran penyakit menular. Sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, penilaian yang paling tepat adalah A. Hak berkumpul tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun karena merupakan hak konstitusional. B. Hak konstitusional dapat dihapus apabila terjadi keadaan darurat. C. Pemerintah dapat membatasi seluruh hak warga negara tanpa syarat selama dianggap bermanfaat. D. Hak berkumpul hanya berlaku apabila memperoleh izin pemerintah. E. Pembatasan dapat dilakukan apabila ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak orang lain serta kepentingan umum. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Tepat sekali, yaitu E. Pembatasan dapat dilakukan apabila ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak orang lain serta kepentingan umum. Jadi pada pembahasannya teman-teman, menurut pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi berdasarkan undang-undang demi penghormatan orang lain, moral, keagamaan, dan ketertiban umum. Artinya teman-teman, kita memang memiliki hak untuk berkumpul, tetapi dalam hal penghormatan kepada orang lain, moral, keagamaan, dan ketertiban umum, hak asasi tersebut itu bisa dibatasi seperti itu agar tidak melanggar hak orang lain juga. Oke, contoh soal nomor 4. Seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
Di sisi lain, terdapat sengketa mengenai kewenangan antara dua lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, lembaga yang berwenang menyelesaikan kedua persoalan tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat, atau E. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya benar sekali, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang mana di sini Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Oke, kita ke contoh soal nomor 5. Sebuah undang-undang telah berlaku dan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat karena dianggap bertentangan. Sejumlah warga kemudian mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menerapkan prinsip A. Desentralisasi kekuasaan, B. Check and balance melalui mekanisme pengajuan undang-undang terhadap konstitusi, C. Supremasi presiden dalam pembentukan undang-undang, D. Pemisahan mutlak antar lembaga negara, atau E. Kedaulatan berada di tangan pemerintah. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah B. Check and balance melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Jadi teman-teman, pada pembahasannya, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk check and balance agar produk legislasi tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman, kita ke soal nomor 6. DPR mengusulkan pembentukan undang-undang mengenai pelayanan publik. Setelah melalui pembahasan, Presiden menyetujui rancangan tersebut sehingga menjadi persetujuan bersama. Berdasarkan mekanisme konstitusi, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa A. Presiden merupakan satu-satunya pembentuk undang-undang. B. Kekuasaan membentuk undang-undang dilaksanakan DPR bersama Presiden. C. DPR hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden. D. DPD memiliki kedudukan yang sama dalam seluruh pembentukan undang-undang. Atau E. Mahkamah Agung berwenang mengesahkan undang-undang. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah B. Ini ya, kekuasaan membentuk undang-undang dilaksanakan DPR bersama Presiden. Nah, hal itu termaktub dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar. Pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden. Oke, teman-teman, ini soal terakhir. Sebuah instansi pemerintahan menerapkan sistem verifikasi identitas secara digital untuk seluruh layanan administrasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menyediakan mekanisme alternatif bagi warga yang tinggal di daerah tanpa akses internet
agar tetap memperoleh layanan yang sama. Prinsip Undang-Undang Dasar yang paling tepat tercermin dalam kebijakan tersebut adalah A. Pemerintah berwenang menentukan bentuk pelayanan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat. B. Negara menjamin persamaan hak warga negara dalam memperoleh pelayanan dengan tetap memperhatikan kondisi yang berbeda. C. Hak warga negara hanya berlaku apabila didukung perkembangan teknologi. D. Pelayanan publik merupakan kewenangan pemerintah sehingga tidak berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Atau E. Seluruh pelayanan negara wajib dilakukan secara digital. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Jika video ini bermanfaat, subscribe, like, share, dan komen. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.